Ini sebenarnya saya pernah kayak gini nih Ustaz. Pernah di mana? Bukan, maksudnya ini yang untuk yang saat ini. Kita masih ngebahas tentang obat untuk jiwa dan hati yang sakit. Oh, yang mana? Saya itu pernah sekolah dulu. Sampai nggak mau sekolah karena saya dipanggil Cang Cilung. Apa itu? Udah kurus, ceking. Oh. Satu Tapi sekolah. kalau dia lihat sekarang. Ya. Nah akhirnya. Ganteng ya Bu? Allahumma Muhammad. Baik. Nah ini benar-benar terjadi loh. Nah ini depresi ini benar-benar membahayakan buat anak-anak ya. Satu sekolah nggak mau ngatain, bullying tanpa mereka sadar, akhirnya membuat drop atau jatuh mental seseorang, nggak mau masuk ke sekolah. Ini siapa yang salah dan bagaimana memperbaikinya, guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua orang tua, jikalau mendapatkan anaknya dibully, yang harus dilakukan adalah laporkan kepada yang berkepentingan dengan hal itu. Siapa itu? Pihak sekolah. Sekali lagi, pihak siapa? Sekolah. Karena anak dibully di sekolah, maka yang bertanggung jawab di sekolah adalah yang ada di sekolah. Siapa itu? Gurunya, wali kelasnya. Ada lagi di atas guru BP-nya. Ada lagi di atas siapa Bu? Kepala sekolahnya. Nah, tahapan inilah yang harus dilakukan. Yang pertama itu, karena yang terjadi di sekolah, maka yang bertanggung jawab adalah siapa? Pihak sekolah. Itu yang dilakukan. Nah, yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya dibully di sekolah, tanamkan kepada anak untuk tidak membalas bullying itu. Ya, nanti kalau kamu nanti kelas 3, kau bully juga ada kelas 1 ya. Itu salah. Itu menanamkan keburukan terhadap anak. Kalau memang sesuatu itu buruk, jangan ditanamkan keburukan yang terjadi pada anak itu untuk generasi berikutnya. Putus mata rantai itu. Mohon maaf ya, saya astagfirullahaladzim, senantiasa ingatkan kepada guru-guru, kalau saya diberi untuk memberikan nasihat kepada guru-guru ya, masukan. Tolong hukumannya cuma 3. Apa itu? Ayo, apa? Membaca di perpustakaan atau mengaji di masjid. Ya. Yang ketiga, menulis tulisan indah. Itu aja 3 tugas. Yang ketiga, maka dekatlah sama anak. Dekati anak. Dekati anak. Dekati anak. Kenapa dia melakukan itu? Baik itu pelaku, apalagi korban. Supaya anak itu tidak merasa minder, tidak down, tidak stres, tidak trauma. Maka hibur anak itu dengan bentuk kecintaan, lalu dukunglah dia dalam bentuk kemuliaan. Kamu punya bakat loh, kamu punya kelebihan loh. Jadi didukung. Oh, aku dibully karena aku kurus. Banyak orang yang diet supaya kurus. Jadi anak itu dihibur, anak itu dimuliakan. Kamu punya bakat, kamu punya hebat. Kan gituin biasanya. Jadi itu 3 yang kita lakukan. Baik, makasih guru ilmunya. Baik, ini pendekatan-pendekatan ini tidak bisa dilakukan hanya sekali. Ya, pendekatan-pendekatan seperti ini harus berulang kali. Ya. Semuanya. Dan sekarang ya Habibi, Masya Allah, mohon ilmunya juga. Ini kita lari lagi masih masalah intern. Kalau tadi dari sekolahan kita pindah ke rumah. Baik. Ada anak-anak yang akhirnya depresi, kena mental, penyakit hati, jiwanya rusak. Kenapa? Karena ngelihat bagaimana gambaran cerminan orang tuanya. Ini bapak sama ibu cakar-cakaran berantem tiap hari. Masya Allah. Iya. Akhirnya dia bilang, udah entar kalau udah gede kagak mau kawin. Ya. Ini gimana untuk menyikapi ini? Silahkan guru. Baik. Namanya broken home ya? Broken home. Broken itu pecah, home itu? Rumah. Jadi kaca pecah? Rumah pecah ya? Rumah pecah ya? Berarti rumah dari kaca. Artinya Masya Allah semua orang itu punya masalah. Seorang imam bertanya kepada murid-muridnya, kapan manusia itu terlepas daripada masalah? Maka ada yang menjawab, oh kalau saya kaya. Orang kaya punya masalah nggak ibu-ibu? Punya. Bu?
Ini muka-muka masalah kan nih? Artinya, ada yang lagi bilang kalau saya miskin. Orang miskin punya masalah nggak? Oh, kalau rumah saya tenang-tenang saja. Rumah yang tenang ada masalah nggak? Apalagi rumah yang punya masalah. Jadi sebenarnya nggak akan pernah manusia itu terbebas daripada masalah dan ujian. Ada lagi yang tanya, oh kalau saya mati. Wah, kan pilihan terakhir tuh. Sampai naudzubillah min dzalik Maulana ya, sampai ada yang bunuh diri. Kan serem banget. Kenapa? Dia mengatakan kalau saya mati berarti saya lepas dari masalah. Orang mati punya masalah nggak? Orang mati punya masalah nggak? Punya. Orang mati ibu tadi jawab nih pinter nih. Orang mati punya masalah nggak? Enggak udah mati. Orang mati kata ibu nggak punya masalah. Bener. Nanti ditanya sama Mungkar Nakir, Bu. Masalahnya beda. Iya, orang mati masalahnya lebih besar. Mempertanggungjawabkan kehidupannya selama dia hidup, dihisap oleh Allah, dia baik atau buruk, menjawab pertanyaan Mungkar wa Nakir. Jadi orang mati punya masalah atau tidak? Punya. Orang mati punya masalah. Jadi kapan manusia itu terlepas daripada masalah? Kalau keputusan dari Allah, dosa-dosanya sudah diampunkan dan masuk surga, lepas dia punya masalah. Jadi kalau dikatakan bagaimana sih caranya menanamkan itu anak supaya tidak gusar atau tidak broken home, ajak mereka bicara. Adanya pertama pendekatan. Orang-orang seperti itu perlu pendekatan, perlu ada yang ngajak ngomong. Kenapa? Boleh dalam bahasa kerennya Bang Ali, untuk membangun mentalnya. Tuh, keren juga bahasa saya. Iya benar. Bangun mental. Keren. Orang kaya ada masalah. Iya. Di mana kita makan? Orang miskin ada masalah. Kapan kita makan? Jadi bangun pendekatan bersama mereka, ajak mereka, berkumpul dengan mereka, bangkitkan mental mereka, jangan jauhi mereka, tanamkan ekspresi baik kepada mereka. Seperti dikatakan Maulana, puji mereka, kamu punya bakat, kamu itu bisa, kamu itu pasti bisa, dan kamu akan bisa, seperti itu. Jadi menghadapi mereka itu jangan kita jauhkan. Baik, memang pembelajaran ini butuh ilmu ya, baik yang berkeluarga ataupun yang di sekolahan tetap harus ada ilmunya untuk memperbaiki semua ini. Dan buat keluarga-keluarga yang pecah rumah tadi, perhatikan, tidak usah bikin masalah yang macam-macam. Sudah hidup itu damai saja, perhatikan kesian sama anak-anak kita. Ya Allah, ya pengennya gitu guru. Ya mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Jangan curhat dong. Tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillah, kita masuk lagi di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Bau-baunya sebelah kiri enak nih. Ibu. Waduh, dia bukan cuma begini, sama ngedip. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Majelis Taklim Ad-Duha Soreang, Bandung. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, kan zaman sekarang tuh untuk kaum wanita ya, banyak sekali yang kalau punya rasa sakit itu dipendam sendiri. Jadi terus kan katanya kalau terlalu banyak memendam itu tidak baik ya. Jadi gimana nih caranya kalau dalam Islam selain dengan memendam untuk jiwa-jiwa yang tersakiti seperti itu? Jadi gini loh. Aku pernah dengar katanya perempuan itu ada 3.000 sekian kata yang harus keluar, bener ya? Nah itu kalau nggak disampaikan. Maulana yang tahu tuh. 17.000 kata satu hari. Kalau laki-laki antara 5 sampai 7.000. Nah. Makanya wanita itu cerewet. Nah baik, Ustazah Nada ini Iya, mungkin Kak Ali. bisa menyikapi pertanyaan beliau, silakan. Iya baik, terima kasih Kak Ali, izin Habib, izin Ustadz. Masya Allah memang ya kalau perempuan itu kalau punya masalah cenderungnya itu kadang-kadang senang bercerita kan. Nah itu bagus tuh, tapi bercerita curhatnya hati-hati, jangan salah tempat. Tapi tentu sebaiknya adalah curhat kepada yang paling hebat, zat yang paling istimewa yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ingin memendam sendiri, ya mungkin ada juga orang yang nggak mau cerita kemana-mana, bagus juga. Kenapa? Karena tidak ingin menciptakan masalah yang baru. Tapi ala kulli hal, yang namanya masalah itu kan kalau dipendam dalam hati, terkadang hatinya ini jadi gelisah ya. Tapi boleh, dalam Islam diperbolehkan apabila bercerita. Apabila untuk bersharing atau mengungkapkan keluh kesah kita kepada orang lain. Itu boleh, kenapa? Karena ketika kita sudah bercerita, maka akan hilang separuh dari beban dalam masalah kita. Cuma ingat, yang pertama, pilih orang tempat bercerita. Kalau sekiranya memang gak ada nih tempat yang aman untuk bercerita, maka sebaiknya adalah kita bisa minta pandangan daripada guru-guru kita. Bagaimana menghadapi masalah yang semacam ini. Tapi yang paling istimewa adalah yang harus kita lakukan kalau memang kita punya masalah, dipendam boleh, tapi ketika pada malam hari curhatlah kepada Allah. Bu. Bek. Bu. Bek. Kalau malam bangun gak? Jam berapa? Alhamdulillah jam 1 pada bangun ngapain? Alhamdulillah. Waktu yang terbaik adalah ketika pada malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau memang di malam hari Allah yang memerintahkan kita, ayo bangun, tambahkan sholat tahajud sebagai ibadah tambahanmu. Kemudian jadikan malam itu adalah malam curhat kita kepada Allah. Kalau memang kita nih nggak mau ngomong sama orang lain. Kenapa? Karena takut kemana-mana. Masalah jadi tambah masalah yang baru. Akhirnya jadi timbul masalah yang baru. Kemana-mana pula ini akhirnya aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Pendam boleh, tapi ada tempat, ada cara yang paling baik adalah kita curhat kepada Allah, kita bercerita, bahkan kita berkeluh kesah. Karena Allah itu senang ketika melihat hambanya mengadu kepadanya. Bu, curhat sama orang sekali, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang masih mau didengerin. Bahkan 1 kali, 2 kali, 3 kali belum menemukan solusi. Ya. Tapi kalau udah yang ke-4 kali, ke-5 kali, ke-6 kali biasanya orang bosan juga ngedenger curhat kita. Tapi yang paling baik adalah ketika kita curhat kepada Allah. Semakin banyak kita curhat kepada Allah. Semakin banyak kita bercerita kepada Allah. Minta solusi dari masalah-masalah kita. Maka insya Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi Kak Ali kalau memang orangnya mau mendem aja, iya gak apa-apa. Ya. Kalau mau cerita juga ya gak apa-apa. Asalkan pilih temen ceritanya yang baik. Tapi yang paling baik udahlah, yang paling bener nih, yang paling baik curhat sama Allah. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Dan baik, masih ada yang mau tanya lagi? Sebelah kiri udah, sebelah kanan sekarang. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Kartika dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Cukang Haur, Sukajadi, Soreang, Bandung. Masya Allah, dari Bandung ya. Izin bertanya, apakah boleh meminta berpisah jika suami sering melukai jiwa istrinya, Aduh, ya Allah. tapi suami tidak pernah merasakan atas kesalahannya gitu, tidak pernah mengakui, tidak pernah sadar. Begitu. Emang dasar laki-laki suka begitu ya? Iya. Saya juga laki-laki. Sabar dulu, udah dalam kayak pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jawa! Oh Jawa! Alhamdulillah.